warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di tips seputar YouTube. Nah, kali ini aku bakalan bahas hal-hal yang berkaitan dengan copyright claim atau apa sih bahayanya copyright itu. Nah, jadi aku bakalan jelasin dulu secara garis besar apa sih yang dimaksud copyright itu. Adalah suatu karya yang di dalamnya itu terdapat hak cipta, yang mana hak ciptanya itu tentang karya tersebut itu sudah dilindungi. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengambil, mencomot, mencuri tentang karya tersebut, dia tuh bakalan kena copyright claim. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita itu bikin lagu gitu kan, terus lagu kita itu tuh udah kita daftarkan ke publisher resmi, yang mana karya lagu kita itu bakalan mendapatkan hak cipta. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang mengambil atau memakai lagu kita tanpa izin kita, dia bakalan kena copyright. Nah, di sini ternyata copyright itu ada dua jenis. Nah, jenis yang pertama ini biasa kita kenal dengan copyright claim atau content claim ID. Nah, jadi copyright claim ini adalah pelanggaran teringan, yang mana kalau misalkan kita kena copyright claim itu, dia itu kayak nggak terlalu berpengaruh dengan channel YouTube kita. Yang jelas video yang mana ada copyright claimnya itu tapi nggak bisa dimonetisasi. Gimana sih kita bisa tahu kalau misalkan kita kena copyright claim? Kita bisa lihat di YouTube studio kita. Di situ kita bakalan mengetahui langsung kalau misalkan di video kita itu ada mengandung hak cipta orang lain. Misal kita pakai lagu orang lain gitu kan, atau kita memakai lagu untuk dijadikan background di video kita. Nah, gimana caranya kita mengatasi si copyright claim ini? Jadi kalau misalkan kalian lihat di YouTube Studio itu kan banyak banget kayak tentang peraturan tentang komunitas YouTube gitu kan. Nah, di situ ada keterangan tentang copyright claim atau content claim ID. Jadi misalkan kalau konten kalian itu berisi tentang musik dalamnya gitu kan, punya hak cipta di situ musiknya, kalian bisa biarin video kalian itu dia itu nggak berpengaruh dengan channel kalian, tapi video kalian itu nggak bisa dimonetisasi. Nah, terus yang kedua adalah memangkas konten. Artinya kita menghapus konten yang dimana di dalamnya itu terdapat copyright claim itu. Jadi misalkan kalau misalkan kita klik, kita lihat di YouTube studio kita, video kita lihat detailnya bakalan terlampir di situ berapa menitkah video kita yang terdapat klaim copyright. Nah, itu bisa memangkas musik atau memangkas sesuatu yang di dalamnya, dalam video kita itu ada copyrightnya orang. Nah, terus cara yang ketiga adalah menghapus musik. Sama kayak tadi, kalau misalkan video kita itu terdapat musik punya orang lain, yang dimana musik tersebut itu punya klaim hak cipta dari publisher atau dari orang tersebut yang klaim hak ciptanya itu lewat YouTube. Nah, kita bisa menghapus musik dari video kita. Nah, habis itu yang keempat adalah menukar musik. Jadi kita itu nggak perlu menghapus video yang udah kita upload, kita nggak perlu upload ulang atau menghapus video kita itu. Kita bisa mengganti musik dengan musik yang lain. Nah, yang musik paling aman kita gunakan adalah musik yang ada di YouTube, yaitu di audio library-nya di YouTube itu. Nah, kalian bisa replace, bisa kalian ganti dengan musik-musik yang ada di YouTube yang pastinya itu bebas dari konten hak cipta. Nah, yang kelima, gimana caranya kita menghadapi copyright claim itu? Ada beberapa publisher atau beberapa klaim hak cipta yang mana mereka itu mengeluarkan aturan kalau mereka bakalan melegalkan musik mereka itu dipakai asalkan mereka itu membagikan hasil atau membagikan kreditnya. Jadi itu yang mana nanti kita itu bisa berbagi pendapatan dengan pihak tersebut. Jadi kayak misalkan bagian kita berapa persen atau bagian si publishernya itu berapa persen. Nah, jadi ada 5 cara untuk mengatasi content claim ID atau copyright claim. Nah, pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terberat, yaitu copyright strike. Yang mana copyright strike itu berarti kita mereuploader atau mengupload ulang video orang lain, yang mana 100% itu ya punya orang lain, terus diambil atau dicuri secara langsung dan diupload di YouTube channel orang lain. Jadi copyright strike itu benar-benar nggak boleh. Kalau misalkan kita
kena 3 kali teguran tentang copyright strike ini, bakalan membahayakan channel YouTube kita, dan channel YouTube kita itu bakalan bisa di-banned dari YouTube atau dihapus selama-lamanya. Nggak dibolehkan lagi untuk mengupload video atau membuat konten video YouTube. Jadi copyright strike ini benar-benar berbahaya, nggak cuma berhenti di kalau misalkan kita udah hapus videonya, tapi atau pelanggarannya itu bisa masuk ke jalur hukum atau kena denda sampai bisa 500 juta ataupun masuk ke pengadilan. Intinya bisa masuk penjara atau gara-gara si copyright strike ini. Nah, jadi copyright strike ini memang berbahaya banget, dan cara kita mengetahuinya itu di mana sih? Sama aja kayak tadi kita buka YouTube Studio kita. Nah, di situ bakalan kalau misalkan ada pengajuan atau ada pengaduan di dekat kolom copyright, itu berarti artinya kita harus menghapus atau menindaklanjuti video yang terkena copyright strike itu. Jadi copyright strike emang benar-benar bahaya buat channel YouTube kita. Nah, jadi kurang lebih itu sharing-sharing dari aku tentang copyright strike. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau cover lagu orang, atau gimana sih caranya penyanyi-penyanyi cover itu bisa lolos, terus bisa monetize, atau mereka itu bisa dapat legalisi dari publishernya, itu mereka izin langsung ke publisher resminya atau ke penyanyinya atau ke publishernya, intinya yang menerapkan hukum si copyrightnya itu. Dimana sih kita tuh bisa tahu musik-musik yang ada copyrightnya? Kalau misalkan gampang ya, kita klik musik yang ada di YouTube nih. Nah, kita buka deskripsinya, kalau misalkan di bawahnya itu ada legal atau ada credit to atau ada license to, nah itu berarti musik yang mengandung copyright, dan kita tuh jangan kalau bisa tuh jangan sampai kita memakai musik-musik yang ada lisensinya itu. Kita itu bakalan kena copyright karena lagunya itu mengandung lisensi atau klaim hak cipta yang kalau misalkan kita menggunakan lagu tersebut, kecuali kita udah mendapatkan izin atau kita izin langsung ke publisher resminya. Nah, jadi caranya kayak gitu. Semoga sharing-sharingnya bermanfaat. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut tentang copyright claim, kalian baca aja di YouTube Studio. Di situ ada tata cara, ada apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan kita kena copyright strike atau copyright claim. Terus bagaimana cara mengatasinya. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih detail, kalian lihat aja di dekat YouTube Studio. Di situ banyak banget pengetahuan tentang copyright. Oke, jadi ini aja. Thanks sudah klik video aku. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Thanks, wassalamualaikum.